Saya percaya sekali lagi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Selalu saya akan ingatkan terus saudara, pengurapan saudara 3 generasi. Pengurapan apa saudara? 3 generasi. Sekali lagi pengurapan apa saudara? 3 generasi. 3 itu siapa saja? Saudara yang bisa menjelaskan? Yang bisa menjelaskan? Ada itu enggak? Ada door prize apa enggak? Yang bisa ngomong benar ya saudara? Kasih itu, ayo maju. 3 generasi itu gimana? Ya maju. Enggak tahu, pokok dia punya door prize apa nanti biar disiapkan. Apa. Ya, 3 generasi yaitu generasi usia emas atau lansia akan diberi mimpi oleh Tuhan. Kemudian generasi dewasa di mana akan mengalami satu terobosan dalam kegerakan. Kemudian generasi anak-anak. Begitu Bapak. Kurang komplit. Karena itu inti saya ingin sungguh-sungguh dimantapkan. Ada lagi. Siapkan ayatnya ya. Nanti kalau enggak ngerti semua bisa dikeluarkan, jangan sekarang. Ada yang mau jawab? Sekali lagi. Ayo. Ada? Mosok lupa loh. Saya sampai sudah hafal loh saudara. Ya mungkin enggak persis dengan kata-kata ayatnya, tapi isinya tepat pasti. Pertama, yang dilawat adalah anak-anak. Anak-anak akan dilawat luar biasa sehingga bisa dipakai Tuhan apa? Ya, anak-anak akan dilawat luar biasa sampai anak-anak itu bisa bernubuat. Harusnya nggak bisa, menurut umurnya nggak bisa, pengetahuannya belum sampai, tapi bisa sampaikan firman. Saudara lihat sekarang pun kadang-kadang ada toh, tapi nanti waktu lawatan besar datang itu mayoritas anak-anak yang sungguh-sungguh dalam Tuhan akan dijamah. Mereka akan bisa sampaikan pesan Tuhan. Mereka akan bisa sampaikan firman Tuhan. Itu akan terjadi saudara. Dan itu luar biasa. Maka anak-anak saudara didorong sungguh-sungguh ikut sekolah minggu sungguh-sungguh. Saudara ya ikuti kegiatannya Pondok Daud ya untuk anak-anak saudara. Dan yang lain saudara. Saya percaya saat saudara persiapkan anak-anak saudara sungguh-sungguh Tuhan akan lihat ini anak siap untuk dilawat. Maka waktu lawatan besar datang, anak saudara akan dilawat. Sungguh-sungguh saudara akan heran. Saudara akan kagum, anak-anak bisa sampaikan firman, anak-anak bisa ya sampaikan pesan-pesan Tuhan, bernubuat. Kalau kita berkata pasti bisa atau mungkin? Pasti, Tuhan itu pasti, berkatanya pasti. Jadi akan terjadi sesuatu yang harusnya nggak bisa, jadi bisa. Untuk anak, orang muda juga akan dilawat luar biasa. Saudara, ya saat dilawat, maka orang muda akan mengalami apa? Penglihatan. Apa artinya dapat penglihatan? Lihat apa? Bukan visi. Anak-anak muda saudara, akan dilawat. Waktu dilawat, ya dapat penglihatan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Melihat Tuhan secara nyata. Ketemu dengan Tuhan secara nyata. Dan waktu orang muda mengalami pertemuan dengan Tuhan, ya saudara, mengalami perjumpaan pribadi, tiba-tiba anak-anak muda itu menyala, dia berani serahkan semuanya pada Tuhan, dia berani dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anak kalau enggak dilawat, tertarik dunia lebih kuat, betul enggak? Anak-anak itu kalau tidak dilawat oleh Tuhan, dunia tarikannya lebih kuat. Tapi saat anak-anak dilawat oleh Tuhan, ketemu sendiri dengan Tuhan, ngalami perjumpaan sendiri bersama Tuhan, tiba-tiba hidupnya berubah dengan sangat nyata. Saudara, contohnya salah satu ya Pak Jo, saudara. Dulu waktu dia ya SMA 3, saudara, sudah ya mau terima rapot, saya suruh dia ya kalau engkau ya tahu dipanggil Tuhan, enggak usah melanjutkan jurusan lain, sudah langsung saja jurusan memang dipakai jadi hamba Tuhan. Saudara, dia enggak mau. Apa kalau anaknya pendeta?
harus jadi pendeta katanya gitu saudara. Dia nggak mau, dia inginnya jadi pengusaha. Saudara, saya tidak mau memaksa, dipaksa ya percuma atau saudara, betul nggak? Sekolah, pendeta, tapi kalau bukan hatinya nggak akan jadi. Ya saya serahkan aja pada Tuhan. Memang itu anak perjanjian. Saya pernah cerita saudara, dan ternyata Tuhan ya datang sendiri. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dipanggil Tuhan sendiri. Dijamah Tuhan sendiri. Berubah. Saul itu juga orang muda. Dia keras sekali. Tapi begitu ketemu dengan Tuhan Yesus. Berubah. 100% lebih daripada orang tua. Betul, itu anak muda. Kalau sampai menyala. Wah, luar biasa. Segalanya. Sudah, dia akan dipakai untuk Tuhan. Itu orang muda. Biasanya dunia, maka Tuhan beda. Ketemu dengan Tuhan sendiri. Dapat mandat sendiri. Dijamah sendiri. Seperti Paulus. Maka terbakar. Serahkan seluruh kehidupannya. Untuk muda. Dan itu akan menjadi garis depan. Maka dia akan anak muda bergerak lebih dulu. Saudara. Dan itu luar biasa. Apa yang terjadi tadi. Sebetulnya itu Tuhan sudah menunjukkan. Ya orang muda di gereja kita sedang dilawat Tuhan habis-habisan. Sedang dibangkitkan Tuhan. Sedang dipanggil Tuhan secara luar biasa. Saya tahu tadi apa yang disampaikan Pak Jo itu intinya Tuhan sedang panggil orang-orang muda luar biasa. Orang muda dilawat Tuhan dan akan mengalami apa? Ngalami apa saudara? Mendapat penglihatan, betul gak? Pribadi, perjumpaan pribadi itu membuat orang-orang muda sudah menyala sungguh-sungguh. Kalau orang tua itu besok loh saudara, besok pagi loh saudara, jam 9 loh saudara, yang umurnya lebih dari sweet. Nah itu saudara, itu umas juga saudara. Ya lebih dari sweet. Itu umas saudara. Orang tua juga mau dilawat oleh Tuhan. Luar biasa. Waktu dilawat oleh Tuhan. Orang-orang tua mendapat apa? Mimpi. Mimpi piye? Ketemu setan. Mimpi piye? Dapat cetak. Kalau yang orang tua itu aslinya bahasanya. Mimpinya tadi impian. Visi. Karena kelemahan orang tua kehilangan visi. Kalau anak kelemahannya belum ngerti, betul nggak saudara? Dilawat, belum ngerti, bisa sampai ke firman Tuhan. Kalau orang muda, godaan dunia, tarikan dunia, perlu kalian perjumpaan pribadi, dibakar, kalahkan tarikan dunia, 100% untuk Tuhan, habis-habisan untuk Tuhan. Tapi kalau orang tua tadi sudah kehilangan mimpi, nggak ada lagi visi baru. Visinya sudah selesai. Aku sudah tua, yang muda-muda saja, ya sudah mulai pensiun, sudah enggak punya rencana apalagi, ya sudah ngalir saja, antri panggilan Tuhan. Mungkin gitu saudara, tapi beda. Waktu orang tua dilawat oleh Tuhan, orang tua tiba-tiba dapat impian. Impiannya itu seperti impiannya Yusuf saudara. Oh yang memanggil dia, yang memberi visi pada dia yang besar. Saya ngalami itu saudara, sudah 70 tahun malah visinya ditambah jauh lebih besar. Yang di luar kemampuan, betul nggak? Tapi nanti orang tua di gereja kita yang sweet itu saudara akan sungguh-sungguh dilawat, diurapi saudara. Dapat visi yang baru. Dapat impian yang baru untuk dicapai selama hidupnya. Berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Waktu pulang ke rumah Bapak, pahala dan mahkota yang besar. Ya saya ajak saudara tanggap ya. Kalau mereka itu dipersiapkan untuk jadi penuai yang hidup penuh kemenangan. Menang atas masalah, menang atas godaan. Harus tahu juga apa yang sedang Tuhan akan laksanakan di tengah-tengah kita. Anak-anak akan dilawat dan mengalami apa? Bisa bernubuat. Betul? Orang muda dilawat
Ngalami apa? Penglihatan. Ya, ketemu dengan Tuhan, ditemui sendiri. Ya, seperti banyak Yusuf itu ditemui Tuhan saat dia masih muda. Daud, Daniel, semuanya saudara. Tadi contoh yang paling jelas adalah Saulus, bukan Saul, akhirnya jadi Paulus saudara. Orang tua, lah saudara termasuk yang mana? Ya seri-seri loh, beda-beda tak saudara, betul gak saudara? Ada yang sudah sweet, ada yang masih orang muda, anak-anak dada kelihatannya saudara. Tapi orang tua bisa mewakili anaknya, dibimbing, dituntun, saudara, diarahkan dengan baik, dipersiapkan akan dipakai oleh Tuhan. Saya percaya itu luar biasa. Ya, saya akan beri kesempatan karena ini hanya satu session, saudara, yang mendapat sesuatu dari Tuhan. Saudara bisa sampaikan karena saya itu tahu tuntunan Tuhan itu sangat nyata. Sebetulnya banyak dari antara ya kita saudara itu dapat dari Tuhan. Hanya kadang-kadang nggak ngerti ini dari Tuhan atau ya malu gitu saudara. Saya undang Bu Yuli ya untuk nyampaikan apa yang dapat dari Tuhan. Nah, sebut tangan yang meriah saudara. Yang lain kalau saudara dapat sesuatu dari Tuhan, ya saudara nggak bisa. Silakan. Kasih Bapak. Ya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sini aja ya Pak. Pekewo lebih tinggi dari saya gitu. Puji Tuhan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa yang tadi Pak Obaja sampaikan ya. Tadi saya ikut solo bermazmur. Saya percaya semua ikut ya Bapak Ibu ya. Apa yang saya dapatkan itu sesuatu yang semakin kesini semakin benar-benar pelipat kali gandaan yang besar itu terjadi atas gereja kita. Yang saya rasakan yang kita ini nggak mampu memang benar. Tapi setiap saat, setiap detik kalau kita mau masuk di dalam kegerakannya Tuhan ya Bapak Ibu ya. Itu tuh benar-benar dibukakan step demi step, jalan demi jalan. Cara-caranya bahkan sedetail-detailnya Tuhan sudah siapkan untuk saudara dan saya. Tapi satu yang harus kita mau jalan bersama-sama adalah satu komitmen. Ya, bukan secara kebetulan tadi Bapak Ibu ya, saya pun dekat, maksudnya saya sering berkomunikasi sama anak saya, tapi saya nggak pernah tahu nanti acaranya apa, gimana ya. Tapi dari awal tuh Tuhan sudah taruh tuh bahwa kebesaran Tuhan sudah dinyatakan di gereja ini Pak Obaja. Dari mulai peak itu ya Bapak Ibu, kerasa banget itu benar-benar Tuhan nyata dari mulai COVID selesai itu Bapak Ibu. Itu sudah sampai sekarang tuh saya ngikuti, saya sampai lihat Tuhan saya mau. Saya lihatin Tuhan saya mau. Saya terus lihat sampai Bapak Ibu yang tadinya saya tuh nggak bisa apa-apa, yang tadinya saya kecil, keberanian saya itu semakin dibakar. Keberanian saya itu semakin ditambahkan. Saat apa? Saat melihat. Benar, dan tadi firman-Nya Pak Jo sampaikan, ayo belajar melihat bukan hanya dengan matamu tapi dengan mata jasmani tapi dengan iman rohanimu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu manusia itu juga perlu melihat benar. Ini warnanya apa? Abu-abu. Karena kita lihat. Benar. Oh iya benar itu abu-abu gitu. Kadang-kadang kita cuma butuh satu konfirmasi dari diri kita sendiri. Nah benar kita lihat gak berdaya Bapak Ibu. Itu memang harus dilihat. Iya aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku tadi Pak Jo katakan wong kecil. Tapi saat kita melihat itu kita konfirmasi, oh iya bener aku orang kecil. Tapi nggak berhenti di situ Bapak Ibu. Mari kita lihat kebesaran Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, mari kita lihat janji firman Tuhan itu iya dan amin. Dan dari awal Januari sampai sekarang Bapak Ibu, saya lihat itu dan saya dengar barusan Pak Obaja sampaikan itu sudah dari 3 atau 4 atau 5 kali ya Pak Obaja, 3 generasi ini. Dan saya alami itu Bapak Ibu. Saya alami dan tadi pada waktu solo bermau saya benar-benar diteguhkan. Cuma yang satu saya sahabatkan, ayo komitmen, lihat. Begitu saya duduk di situ, saya datangnya memang terlambat Bapak Ibu. Karena kita kan rombongan dari Semarang, ya kita rombongan dari Semarang. Kemarin 1 hari yang lalu itu 2 hari, udah seminggu lah ya. Cuaca sangat-sangat
buruk banget di Semarang sampai banjir ya. Banjir di mana-mana lah, kita itu adakan langsung gerakan keluarga Allah peduli ya. Kita kasih orang-orang, kita kasih jemaat yang kebanjiran. Harusnya kita satu bis rombongan besar, akhirnya kita datang 19 tambah ya sekitar 20-an Bapak Ibu ya. Terus kita rame-rame bareng, yang tadinya sewa bis akhirnya sewa elf. Nah yang dicek semua kurang satu, maksudnya kurang satu kursinya. Ya saya ngomong, ya sudah kalian berangkat dulu ya, nanti Bu Yuli gampang. Saya kan biasa naik travel Bapak Ibu. Sudah saya nanti terakhir aja, udah kalian berangkat dulu. Mereka berangkat, saya berangkat terakhir. Saya janjian sama teman saya pikir jam 4 dari sana, jam 5 udah sampai sini. Dia pulangnya jam 5 sore. Ya sudah, tapi di sepanjang perjalanan dari Semarang ke Solo saya lewat YouTube saya ikuti terus. Dari mulai ke worship, udah mulai tampil di sini aja Bapak Ibu ya. Satu kekuatan yang saya dapatkan, ini loh lihat satu generasi, jadi kayak kalau kita bikin aromanis itu ya. Aromanis itu kan pertamanya dinyalain dulu kompornya. Ya, ini gereja kita dinyalain kompornya, terus diputer nih. Ya, terus diputer ditambah gulungan itu loh yang segampang itu yang namanya multiplikasi. Segampang itu yang namanya gulungan demi gulungan demi gulungan. Saya ngikuti terus, oh iya ya Kak worship, terus NDC itu memperlengkapi semua Bapak Ibu. Terus semua pada waktu saya duduk di sana saya lihat, wow luar biasa. Ya terus saya tanya sama Jeffrey, Jeff ini semua kok muda-muda. Maksudnya di sini semua muda, terus saya lihat muda. Yang tua-tuanya kok enggak kelihatan. Ya ada mah, cuma kan enggak kelihatan karena yang tua-tua kan kecil-kecil ya Bapak Ibu ya. Jadi di selip-selipnya itu pasti orang-orang tua. Enggak kelihatan orang tuanya Pak. Kelihatannya semua orang muda-muda semua ya. Mereka soalnya bergerak, mereka semuanya menarik. Saya ngomong itu semua kok orang muda semua ya. Ya termasuk mama jadi muda, saya bilang gitu. Karena di sini muda-muda semua. Habis itu Bapak Ibu Tuhan ngomong, lihat satu gulungan dibutuhkan kekuatan yang luar biasa dari yang namanya komitmen. Dari yang namanya komitmen. Enggak lepas dari itu Pak Obaja. Pak Jo itu nyuruh tadi ya, yang beberapa 10 orang itu untuk maju semua itu kan melambangkan satu komitmen. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat. Wah, itu Bapak Ibu itu benar-benar saya kalau bisa ya. Jadi kalau sudah komitmen percaya, hidup saudara akan penuh dengan mujizat. Hidupmu akan penuh dan terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang Tuhan butuhkan saat ini komitmen. Kebesaran kedahsyatannya sudah dinyatakan. Ayo komitmen sekali Yesus tetap Yesus. Ayo komitmen melayani tetap melayani. Menjadi KKS tetap KKS. Semua yang bergerak sesuai dengan bidangnya kita masing-masing. Sesuai dengan talentanya kita masing-masing. Seperti gulungan aromanis itu Bapak Ibu. Semakin nanti bisa memuliakan nama Tuhan, semakin mencerminkan kemanisan Tuhan yang luar biasa yang terjadi di hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian Pak Obaja yang saya dapatkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus Tepuk Tuhan. tangannya lebih Terima meriah, kasih. saudara. Yang pasti yang didapatkan saudara, kita harus bisa melihat. Tadi dikatakan sudah sejak awal tahun sudah bisa melihat Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Maka hari demi hari, bulan demi bulan mulai mengalami. Makin dinyatakan. Jadi bisa melihat. Saya aplikasikan dengan tadi ada janji dari Tuhan. Anak-anak akan dilawat sehingga dipakai Tuhan bernubuat saudara. Ya orang-orang muda dilawat oleh Tuhan, maka mereka akan mengalami, saudara, dapat penglihatan langsung dari Tuhan. Setelah itu dipakai luar biasa, orang tua dapat impian, mimpi, visi yang baru. Nah, saja saudara bisa melihat. Dengar dulu ya, setiap saudara yang termasuk orang muda, saudara bisa melihat bahwa Tuhan akan melawat saudara. Tuhan akan buat saudara ketemu pribadi dengan Tuhan, ngalami zaman, itu harus bisa melihat. Kalau enggak bisa melihat belum tentu saudara. Yang bisa melihat itu akan dapatkan. Karena Tuhan selalu berkata begitu. Kalau engkau bisa lihat, yang bisa kau lihat kau dapat. Yang tidak bisa enggak.
Tapi saudara yang sudah senior juga sama. Saudara bisa melihat ini Tuhan sedang mempersiapkan satu, nanti tiba-tiba akan datang orang tua. Kalau saudara termasuk orang tua akan dilawat, diberi visi yang baru, diberi impian yang baru, dipersiapkan sesuatu yang baru. Sehingga saudara tidak berhenti di tengah jalan. Dengan dulu ya saudara, harus bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat, saudara tidak menyala. Kalau tidak bisa melihat, saudara tidak bisa tangkap dengan iman. Kalau tidak bisa melihat, saudara tidak bisa berjuang. Kalau saudara nggak ngerti, nggak bisa lihat, nggak bisa percaya, nggak bisa berjuang, ya nggak dapat. Tapi bisa melihat. Saudara, dengan apa? Dengan iman kita, melihat dengan mata roh kita. Tahu, yakin, itu yang akan terjadi. Tahu, yakin, itu yang akan terjadi. Saja saudara seperti itu. Lalu ya komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saudara lihat Yusuf itu komitmennya sungguh-sungguh, tidak mau digoyahkan, berani bayar harga. Daud itu komitmennya sungguh-sungguh, saudara, nggak mau digoncangkan. Yosua waktu mimpin masuk, kuatkan, teguhkan hatimu sungguh-sungguh. Sekali lagi, maka akan mengalami, saudara. Ya itu luar biasa. Kalau tadi saya katakan sebetulnya Tuhan sedang bicara. Ini kaum muda sudah mulai dikumpulkan. Kaum muda sudah mulai dibangkitkan. Kaum muda akan mengalami breakthrough luar biasa. Kaum muda akan dipakai. Ya, garis depan untuk Tuhan besar. Saudara ya bisa melihat dan komitmen. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Yang dapat sesuatu, Yono, Zosi, Wihong, yang dapat sesuatu dari Tuhan, ya saya ajak belajar. Nanti saudara lama-lama hidup saudara itu akan dipimpin oleh Tuhan nyata, akan berjalan nyata. Sekali lagi saya katakan saudara supaya bisa melihat salah satu anugerah luar biasa Tuhan untuk gereja kita adalah gereja kita dipimpin, dituntun oleh Tuhan melalui ya rema yang Tuhan berikan, melalui perkataan-perkataan yang Tuhan berikan, terus berjalan dalam tuntunan Tuhan, terus bertumbuh dalam tuntunan Tuhan, sekalipun mengalami badai tidak goyah, tetap saja terbang tinggi bagaikan raja wali. Setelah raja walinya tua, tetap saja tadi disebut pruning ya. Ya untuk raja wali ya memperbarui saudara ya cakarnya, memperbarui paronya saudara, memperbarui bulunya saudara, sehingga bangkit lagi, diremajakan lagi, dibangkitkan lagi, terbang lebih tinggi lagi, berkarya lebih besar lagi. Nah itu luar biasa saudara ya. Iya masih ada, kalau ada saya tunggu sebentar, kalau enggak ada ya lain. Ya jangan kesaksian ya. Ini hanya apa yang didapatkan dari Tuhan. Kesaksiannya besok sesi kedua. Ya, mau nyampaikan yang didapatkan apa kesaksian? Enggak, sebetulnya saya hanya menggenapkan tentang 3 generasi itu. Actually 3 tahun yang lalu waktu kita masih ada Miracle and Worship yang di Indo. Itu saya mendapatkan yang Pak Obeja katakan di Kisah Rasul 2 ayat 17. Nah, ternyata sudah terbukti malam ini. Ya, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Itu sedang digenapi. Karena kita terus gereja sudah sekian tahun, sudah 35 tahun. Saudara berjalan. Waktu kok cepet ya, saudara. Saya pikir saya itu masih remaja, saudara. Kok wis 70. Iya. Ayo kalau ada Pak Yono. Mari silakan beri tepuk tangan yang meriah. Ya, shalom. Ada beberapa yang saya dapatkan. Yang pertama adalah kita harus mau. Jadi kalau tadi Bu Yuli dapatnya komitmen, kita itu harus mau. Mau apa enggak kita meresponi panggilan Tuhan. Beberapa hari ini yang diberikan melalui gereja kita, hati Bapak. Itu yang paling utama. Kalau kita tahu hati Bapak, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita,
kadang kita tuh merasa bahwa kita itu nggak layak. Kita tuh merasa bahwa diri kita ini nggak siap untuk menjalani panggilan Tuhan. Tapi percayalah bahwa Bapak kita itu tuh selalu melihat kita itu baik di hadapan Tuhan. Kita itu sempurna di hadapan Tuhan. Yang penting kita tuh mau apa enggak meresponi apa yang Tuhan mau jadikan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, tadi ketika Bu Yuli menyampaikan di sini mengenai melihat, Pak Jo juga mengatakan mengenai melihat, terkadang cara Tuhan bicara itu beda-beda. Yang saya lihat dan saya alami beberapa hari terakhir ini adalah bagaimana kita itu diproses oleh Tuhan. Cara Tuhan itu bekerja dalam hidup kita itu enggak selalu bahwa Tuhan tuh ngomong secara audible, Tuhan ngomong secara dalam hati kita, tapi juga diproses melalui kehidupan kita. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita itu bisa melihat ada Tuhan di situ. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap musim kehidupan kita, kalau kita boleh bilang, bahkan ketika dalam kita jatuh, dalam apapun itu, mungkin dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, tapi Tuhan tuh kadang kasih pesan-pesan di situ bahwa ini loh, aku tuh ada di sini, aku tuh ada di sini. Kamu bisa ngeliat aku enggak? Kalau kita enggak bisa lihat itu, maka yang akan kita lihat, fokus kita tuh hanya pada negatifnya terus. Yang kita lihat tuh hanya yang menurut kita tuh jelek gitu. Tapi sesungguhnya kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang lain, ada Tuhan di situ yang menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu ada, melindungi bahkan mengangkat kita dengan caranya yang kita tuh bahkan nggak tahu. Itu aja Pak Ubaja. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Tadi yang pertama diulang bisa melihat. Tiba-tiba saya ingat saudara, itu perjalanan gereja kita. Saudara, bagaimana kita bisa dapat gedung Biskup Setar menjadi gedung gereja? Salah satunya bisa melihat saudara. Sebelum dibeli saudara, ya waktu itu saya sudah masuk gedung biskup itu, ya sudah tutup toh saudara. Saya naik di mimbarnya saudara. Kan di sana biskup itu toh, tapi ada majunya sedikit. Saya sudah bayangkan seperti khotbah di atas gedung gereja gitu saudara. Bisa melihat besok jadi gereja, besok diberikan oleh Tuhan, besok dipakai oleh Tuhan. Bisa melihat ada kuasanya yang kau bisa lihat diberikan oleh Tuhan. Betul. Lalu kalau saya perjalanan ke Korea, saya selalu berkata saudara, saya melihat bukan hanya mata jasmani saja loh. Saya bisa melihat dengan mata roh saya. Tuhan bisa bangun gereja terbesar. Ya, di Korea melalui seorang yang dunia sudah mau mati karena TBC saudara. Sudah gak ada harapan. Tuhan bisa pakai. Luar biasa, selamatkan 1 juta gitu saudara. Vision belakang 1 juta. Berarti di Solo juga bisa. Berarti di gereja kita juga bisa. Berarti dalam hidup kita juga bisa. Salah satunya melihat. Orang, saya kalau pergi belajar itu beda dengan umumnya. Orang umum lihat kagum, hebat gitu saudara. Itu juga otomatis saudara. Tapi saya enggak mau hanya sekedar kagum, hebat. Saya harus bisa melihat Tuhanku itu seperti ini. Tuhanku hebatnya seperti ini. Tuhan itu bisa. Tuhan itu mau. Tuhan itu sudah melakukannya. Jadi bisa. Di Korea bisa. Di sini bisa. Betul. Saudara, termasuk gedung ini. Ini karena lihat di sana besar. Lalu saudara, kalau saya ke Nigeria, saya ngomong, saya melihat. Bukannya lihat gedungnya besar, kagum itu saja. Itu salah satu. Tapi sebetulnya saya di sana bisaanya apa saudara? Melihat Tuhan kita itu seperti itu loh. Tuhan itu bisa berkarya yang tidak terbatas loh. Tuhan itu bisa lakukan luar biasa loh. Satu gereja bisa dipakai oleh Tuhan selamatkan 16 juta. Jadi waktu diberi visi 1 juta itu sudah gak takut. Tuhan bisa sediakan gedungnya seperti itu. Tuhan itu lakukan yang besar. Bisa melihat, saudara. Maka bisa mengimani. Maka bisa dapat impartasi pengurapan. Betul? Waktu di Bogota, saya dengan banyak hamba Tuhan, tidak semua dapat. Tapi saya bisa melihat.
saya bisa tangkap, kita dapat. Di Korea saya bisa melihat, saya bisa tangkap, kita dapat. Di Nigeria kita bisa melihat, kita bisa terima dalam roh, tangkap dalam roh, dapat. Saudara belajar. Sekali lagi karena ini yang diulang-ulang, bisa melihat. Bukan dengan mata lahiriah ya saudara. Saudara bisa melihat masa depanmu hebat dalam rencana Tuhan. Saudara bisa lihat rencana Tuhan luar biasa. Yang sudah direncanakan Tuhan. Yang sudah disediakan Tuhan. Harus bisa melihat. Enggak bisa melihat, kamu enggak punya kuasa. Dengar ya. Amin gampang. Ya, gampang saudara. Amin. Amin. Tapi bukan itu. Kita boleh ngomong amin 100 kali, 1.000.000 kali. Tapi kalau belum dari roh kita, hati kita. Itu belum bisa melihat, gak terima. Saya selalu belajar seperti itu. Bisa melihat. Ya, itu luar biasa. Lalu komitmen sungguh-sungguh. Seperti sekarang, ya Kak Asiti, saya sudah bisa melihat kok. Rencana Tuhan, ya kehendak Tuhan. Persiapkan segala sesuatunya. Lalu karya Tuhan itu terjadi sendiri. Malah sekarang hanya lihat kebaikan Tuhan. Maka sekarang sedang lihat saja terkagum-kagum. Karya Tuhan kok luar biasa sekali. Loh, betul. Bisa melihat. Yang kedua apa tadi ya? Tadi yang kedua apa ya? Oh ya melihat bodoh ya wes itu toh aja. Saya lupa karena tapi sebenarnya tadi ada dua yang saya tangkap. Kelihatannya Tuhan ya meresponi ya seperti komitmen itu ya saudara. Diresponi. Itu betul saudara. Diresponi. Kalau saudara teman saudara bilang aku mau kirim ya besok ya gandum ya 5 truk ya saudara. Meresponi sediakan gudangnya. Enggak cuma ya. Sediakan gudangnya. Kalau nggak ada gudangnya sediakan kan saudara nggak bisa terima juga. Betul. Kalau nggak ada wadahnya Tuhan ya nggak kirim. Nah, taruh mana? Hari ini rimanya bisa melihat. Sekarang saudara jujur saja. Saudara bisa lihat nggak rencana Tuhan dalam hidup? Coba bayangkan. Saudara itu bisa lihat nggak? Atau melihat masa depanmu suram? Loh, belum tentu saudara. Betul enggak? Kadang-kadang hidupku kayak gini, somben wis dadi apa, itu bisa melihat masa depannya suram. Ya. Kita harus bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan hidup kita. Kita harus bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Kalau saudara bisa melihat rimanya tadi ya saudara. Saudara bisa melihat itu yang akan saudara dapatkan. Bukan kitanya kok, Tuhan. Tuhan itu sudah menyediakan. Tinggal kita bisa enggak lihat, percaya, ambil langkah dengan iman, masuk di situ. Meresponi, komitmen, jadi. Percaya saudara, jadi. Nah itu satu, sekarang saya ingin nyampaikan firman Tuhan saudara. Apa yang saya dapatkan dan ada kaitannya dengan tadi saudara. Waktu saya doa, saya rasa dapatkan firman Tuhan, kita akan belajar dahsyatnya pujian penyembahan. Apa saudara? Dahsyatnya pujian penyembahan. Sekali lagi, dahsyatnya pujian penyembahan sebagai penuai yang disiapkan oleh Tuhan. Salah satu yang harus dimengerti adalah dahsyatnya pujian penyembahan, saudara. Nanti kita akan belajar Tuhan besar, saudara, itu salah satunya melalui pujian penyembahan. Khususnya pada akhir zaman, ya Tuhan besar tidak akan luput dari pujian penyembahan. Kalau saudara tahu dahsyatnya pujian penyembahan dan saudara bisa melihat itu, saudara bisa komitmen, saudara bisa nanggapi, saudara akan dipakai Tuhan luar biasa melalui pujian penyembahan. Orang Kristen saudara, setiap ada pertemuan apapun saudara, selalu ada pujian penyembahan. Betul enggak saudara? Sejak saya mulai ikut Tuhan juga gitu, apa saja lah, mau pesta
pujian penyembahan. Mau apapun syukuran, pujian penyembahan. Kadang-kadang doa orang sangat ya tetap pujian penyembahan. Natal, pujian penyembahan. Pasca, pujian penyembahan. Bestonan, pujian penyembahan. Ulang tahun, pujian penyembahan. Kematian, pujian penyembahan, saudara. Betul? Kok orang dalam kalah karo wong India ya? Film India itu apa-apa ya nyanyi terus, saudara. Ya, Kristen juga gitu, saudara. Pujian penyembahan, apa-apa pujian penyembahan. Kira-kira kenapa? Saudara pernah pikir gak? Orang Kristen kok apa-apa pujian penyembahan? Iya. Apakah itu ada sesuatu? Atau ya itu liturgi. Pokok liturginya harus nyanyi dulu. Setelah itu baru doa. Setelah itu baru firman. Apa hanya karena liturgi? Apa hanya karena itu memang tata cara? Saudara, sebetulnya bukan hanya sekedar itu. Ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang dahsyat, yang kadang-kadang kita tidak sadari, sehingga sekalipun mendahulukan pujian penyembahan, tapi tidak melakukan pujian penyembahan dengan benar, saudara, dengan baik, dengan segenap hati, sehingga pujian penyembahan enggak datangkan sesuatu yang seharusnya, enggak mengalami sesuatu yang seharusnya. Jadi kita perlu ngerti tentang dahsyatnya pujian penyembahan, saudara. Tentang apa, saudara? Dahsyatnya pujian penyembahan, saudara. Saya percaya itu salah satu yang luar biasa. Saya mau katakan yang pertama yang saya ingin kita tangkap, Tuhan sangat senang dengan pujian penyembahan. Katakan dulu, Tuhan sangat senang dengan pujian penyembahan. Sekali lagi. Sejak saudara baca Wahyu pasal 4 ayat 8 mulai. Wahyu pasal 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalam penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Setiap siang malam selalu ada yang penyembahan pujian. Kudus, kudus dikatakan, saudara, yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang senantiasa. Saudara, ini cerita tentang di surga. 4 makhluk ini senantiasa memberikan pemujaan, memberikan penyembahan. Kudus, kudus, saudara. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta dan yang hidup sampai selama-lamanya, saudara. Jadi ada pujian yang disampaikan, hormat yang disampaikan, ucapan syukur yang disampaikan. Ayat 10, maka tersungkurlah kedua 24 tua-tua itu di hadapan Dia. Ada lagi 24 tua-tua. Ya, dikatakan di situ tersungkur Dia yang duduk di atas. Sampai mana? Tata itu saya ya betul. Yang duduk di atas tata itu dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tata itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatunya, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada diciptakan. Sejak saudara menghayati dulu, saudara, apa yang baru kita baca itu suasana di surga. Di surga itu selalu ada penyembahan, pujian, penyembahan, hormat, saudara. Senantiasa Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan, saudara, yang diagungkan. Orang merendahkan diri, orang menghormati Tuhan, memuja Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa. Lalu ditutup perkataan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Artinya apa yang ada di surga itu diciptakan oleh Tuhan.
Setuju saudara? Lah saya sangat percaya kalau Tuhan mau menciptakan sesuatu, dia akan ciptakan yang dia sukai. Gak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak disukai. Untuk apa? Betul gak saudara? Dia akan ciptakan sesuatu yang dia sukai. Ya itu penuh dengan pujian penyembahan. Surga satu tempat yang penuh dengan pujian penyembahan. Itu kesukaan Tuhan. Saya kadang-kadang kena orang kaya konglomerat. Kalau dia bangun rumah besar atau kalau dia buat komplek, pasti ada salah satu yang dia sukai, hobinya yang dibangun. Kalau dia sukanya main golf, saudara, orang kaya konglomerat, mesti daerahnya juga ada ya tempat main golfnya, saudara. Kalau dia suka renang, seringkali ya rumah besar atau komplek dibangun, ada kolam renangnya, ada gymnya, apapun. Tapi yang pasti yang dibangun ada yang disukai. Ya toh ya. Kalau saudara punya uang juga sama toh. Membuat seperti apa yang saudara sukai. Gak mungkin yang saudara gak sukai. Yang Tuhan sukai. Setuju? Artinya Tuhan itu suka pujian penyembahan. Itu menjadi tempat kesukaannya surga. Maka dia bertata di kerajaan surga. Dia bangun pujian penyembahan. Lah waktu di dunia, kalau di dunia ada yang membangun seperti di surga yang disukai oleh Tuhan, maka Tuhan akan langsung bangkit. Maka dikatakan ayat itu, Tuhan akan bertata, Tuhan akan menikmati, Tuhan hadir di situ. Karena itu tempat kesukaannya Tuhan, karena itu kesukaannya Tuhan, maka gak heran begitu di bumi, apalagi yang memuji menyembah anak-anaknya, itu lebih menyentuh hatinya, itu lebih menggetarkan hatinya. Anak-anak Tuhan, bagi Tuhan itu lebih penting daripada malaikat, itu lebih berharga daripada malaikat. Kita semua anak kita juga kita akan seperti itu. Maka sekali lagi, kalau dia lihat di bumi anak-anaknya sedang bangun pujian penyembahan, dia nggak bisa diam. Dia segera, maka firman berkata, dia akan bertata di atas pujian penyembahan. Dia akan bersemayam di atas pujian penyembahan. Dia akan berkarya. Dia akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Betul? Konglomerat seperti itu juga, saudara. Nah, saudara lihat, iblis itu peniru. Sama. Iblis itu peniru. Katakan, iblis itu apa? Peniru. Kalau tadi Tuhan ya ada tempat, satu tempat saudara, penuh dengan pujian penyembahan, Tuhan hadir, Tuhan ya bersemayam, Tuhan tinggal di situ, Tuhan berkarya. Roma yang sering termasuk gedung sering dipakai pujian penyembahan dengan tidak itu beda. Beda. Ini juga rumah Allah toh. Rumah ini, rumahnya Tuhan tubuh kita. Sering dipakai pujian penyembahan sama tidak beda. Dengar ya, beda. Kehadiran Tuhan dalam diri kita, dalam hidup kita beda. Kalau hidup kita penuh pujian penyembahan, Tuhan lihat, Tuhan suka bersemayam, tinggal dalam hidup kita, berkarya dalam hidup kita. Tempat juga sama, gedung gereja juga, tempat manapun sama. Tadi saya cerita, iblis itu peniru. Adalah rumah angker. Ada apa enggak rumah angker? Ada. Punya rumah angker. Ada yang punya. Kenapa ada rumah angker? Saudara tahu enggak? Iblis itu siapa? Iblis itu dulu malaikat hebat yang diciptakan Tuhan, memimpin pujian penyembahan di surga. Dulunya itu iblis. Saudara, ya, tapi sayang sekali setelah dia diciptakan luar biasa oleh Tuhan, dia memimpin malaikat-malaikat untuk melakukan pujian penyembahan. Hanya dia jadi sombong, hanya dia jadi tinggi hati, hanya dia ingin sama seperti Tuhan, juga disembah, juga dipuji, lalu akhirnya dibuang oleh Tuhan. Saudara, tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Iya, lalu jadi penguasa di udara. Kita berkata, saudara, lah iblis
kalau saudara punya Roma, suka diberi sesajen, suka disembayangi, oh itu kesukaannya iblis. Harusnya iblis gak ada di Roma itu, iblis langsung datang jadi ada. Benar. Tempat keramat itu gitu. Misalnya pohon ya, sebenarnya gak ada apa-apa. Tapi dipercaya Bapak dikasih sesajen. Makin dikasih sesajen, makin dikutuki. Itu iblisnya makin suka. Datang, tinggal, roro banyak sekali, makin lama makin banyak. Karena iblis itu ingin seperti Tuhan. Betul saudara? Dipuji, disembah. Nah, jadi saya ajak saudara tegap dulu, pujian penyembahan itu kesukaan Tuhan. Tuhan menciptakan itu. Kalau kita bangun diri kita jadi pemuji, penyembah Tuhan. Tuhan itu suka datang. Persembahyaan dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, berkarya dalam kehidupan kita, termasuk tempat ibadah, gedung gereja, tempat apapun yang suka dipakai nyembah Tuhan, apalagi senantiasa seperti Pondok Daud jadi tempat kesukaannya Tuhan. Tuhan suka hadir, Tuhan suka bersembahyang, Tuhan suka bertata, Tuhan suka ada di situ. Maka banyak orang datang di situ tiba-tiba dijamah Tuhan sendiri dan ngalami sesuatu. Kenapa? Pujian penyembahan itu kesukaan Tuhan. Kalau di dunia kita bangun yang disukai Tuhan, langsung dihadir. Betul saudara ya? Nah saudara tambah satu. Bahkan Tuhan sampai berkata, ya waktu itu Daud ngalami itu, mungkin saya cerita sedikit tentang Daud. Saudara, Daud itu tahu kesukaan Tuhan. Dengar ya, sebelum jadi raja, Daud itu tahu seleranya Tuhan. Daud itu suka, tahu kesukaan Tuhan. Saya percaya karena sejak kecil remaja, dia itu suka main kecapi. Dia itu suka memuji nyembah Tuhan. Waktu dia memuji nyembah Tuhan, saya percaya Tuhan senang. Tuhan datang pada Daud, ya Tuhan bersekutu dengan Daud. Daud bisa merasakan setiap dia muji nyembah Tuhan datang. Setiap dia muji nyembah Tuhan hadir. Setiap dia muji nyembah Tuhan nyatakan kasihnya. Tuhan berkarya luar biasa. Maka saat dia diangkat menjadi raja. Dengar ya. Saat dia diangkat menjadi raja. Yang pertama kali dilakukan bukan bangun pasukan. Yang pertama kali dilakukan bukan bangun benteng-benteng. Yang dilakukan bukan ngatur strategi. Bukan. Yang pertama yang diutamakan oleh Daud waktu dia diangkat jadi raja, bawa tabut Allah, lambang hadirat Tuhan ke kotanya, supaya di kota Daud ada tempat untuk memuji menyembah Tuhan, untuk beribadah pada Tuhan dengan cara yang menyukakan hatinya Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Maka dia kumpulkan rakyatnya, saudara, dia ngajak supaya saudara ya dibangun satu tempat yang mendatangkan kasih karunia. 1 Tawarik 13 ayat 1 dan seterusnya. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul pada kita. Dan baiklah kita, sekarang saudara perhatikan ya, baiklah kita apa? Memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Ya. Maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat seperti demikian. Sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Jadi waktu jadi raja, Daud itu tahu sesuatu. Saul itu salah. Raja sebenarnya salah. Ada tempat ibadah yang sudah dibangun ya sejak dari Musa. Ada tempat ibadah, orang datang tempat ibadah.
tapi sebetulnya tidak memuji, tidak menyembah Tuhan sebagai mestinya. Sudahnya sekedar jadi liturgi saja, sudahnya seperti kebiasaan saja, yang namanya kok ya umat Allah harus datang bait Allah, harus melakukan ini, melakukan ini dan itu, bukan hatinya pada Tuhan, tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan, tidak sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Tadi bahasanya Daud, tidak mengindahkan Tuhan, tidak memperhatikan Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Daud tahu satu, maka Tuhan tidak nyatakan hadiratnya. Sekalipun umat pilihan sudah dipilih, Tuhan tidak menyatakan hadiratnya. Tuhan tidak menyatakan penyertaannya. Tuhan tidak menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Bangsa itu sendirian, bangsa itu lemah, bangsa itu kalah. Maka Daud tahu ada sesuatu yang paling penting. Tuhan dulu. Tabut Allah bawa ke kotanya. Dibangunlah pondok Daud. Saudara sudah hafal karena kita dipakai, dibeli Tuhan bangun pondok Daud. Sejak Daud bangun pondok Daud, Tuhan itu langsung tergerak. Hadir di tempat ibadah pondok Daud yang dibangun oleh Daud. Tuhan langsung hadir. Tuhan langsung berkarya. Tuhan langsung menyertai mereka. Tuhan langsung memberkati mereka. Tuhan memberi kemenangan pada mereka. Tuhan melindungi mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan menuntun mereka. Tuhan memberkati mereka. Mereka mengalami Tuhan nyata. Sebelum Daud, zamannya Saul, Tuhan itu enggak nyata. Karena memang enggak ada hadirat. Memang enggak ada tuntunan. Saudara, beda Daud. Apa-apa jalannya karena dituntun oleh Tuhan. Betul enggak saudara? Daud itu kena hatinya Tuhan. Dia bangun pujian penyembahan, itu hebat loh saudara. Zamannya Daud ya, belum ada alat-alat musiknya, itu belum ada. Daud sampai mencetak sendiri, buat sendiri, menciptakan sendiri saudara. Itu lawan arus. Semua modelnya zaman dulu enggak seperti itu saudara. Pujian, bermazmur, ucapan syukur itu ada sejak zamannya Daud. Intinya dia tahu kesukaan Tuhan. Dia tahu kesenangan Tuhan. Dan dia ingin mempersembahkan apa yang Tuhan sukai. Maka sekali lagi pondok Daud jadi tempat kesukaan Tuhan. Kerajaannya jadi kerajaan yang disukai oleh Tuhan. Saudara, hidupnya jadi orang yang disukai Tuhan. Dan ya bangsa yang hancur berubah menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penuh kasih karunia Tuhan. Penuh anugerah Tuhan. Betul saudara ya? Dan singkat cerita sampai akhirnya juga Tuhan berkata, akhir zaman pondok Daud akan dipulihkan. Akhir zaman pondok Daud akan dipulihkan. Pondok Daud itu apa saudara? Pondok Daud itu satu tempat ibadah yang ibadahnya penuh dengan pujian penyembahan. Itu pondok Daud. Saya ulangi ya. Pondok Daud yang dibangun Daud itu adalah satu tempat ibadah, saudara, yang penuh dengan pujian penyembahan. Ya, sehingga Allah ingin memulihkan akhir zaman ini. Amos 9 ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Ya, dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukannya. Dikatakan ya akhir zaman siapa yang mau bangun pondok Daud? Tuhan sendiri. Bacanya tadi ya, saya baca lagi ya. Amos 9 ayat 11, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Tuhan, aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Tuhan sendiri yang ingin membangun. Hanya gini, siapa yang mau dipakai Tuhan? Kalau kita hanya gitu, siapa yang memang mau dipakai Tuhan untuk bangun kembali
Pondok Daud. Ya, secara gereja, ibadah, juga secara Roma Allah pribadi kita. Siapa yang mau dibangun Tuhan menjadi pemuji, penyembah yang disukai oleh Tuhan. Menjadi gereja, memuji, menyembah yang disukai oleh Tuhan. Tapi keinginan dia, akhir zaman, dia akan membangun kembali. Saudara, gereja kita itu kita harus sangat bersyukur. Saya terus akan ingatkan saudara, itu luar biasa sekali bisa ada Pondok Daud 24 jam, sudah belasan tahun, itu Tuhan bukan kita. Semua tempat mau bangun kalau tidak Tuhan pilih untuk bangun tidak bisa. Karena 24 jam itu sulit. Betul enggak? Cari WL, cari pemain musik 24 jam itu sulit. Adapun orang full time mau dipakai full time bayar, yang datang belum tentu ada. Tapi tempat kita, begitu Tuhan perintahkan, begitu kita umumkan, langsung 24 jam full. Betul? Waktu dulu mulai. Saudara, dan kena Covid, waktu juga diumumkan, mulai 24 jam lagi. Balik, 24 jam lagi. Itu bukan kita. Kalau bukan Tuhan, kita pun gak bisa. Mau bangun pun tidak bisa. Tuhan yang membangun. Saja hargai saudara. Itu tempat yang luar biasa, yang disukai oleh Tuhan. Yang penuh hadirat Tuhan. Karena menjadi tempat kesukaan Tuhan. Tapi selain itu bangunlah hidupmu sendiri juga. Saudara, menjadi pondok Daud. Menjadi pemuji, penyembah. Maka hidupmu akan menjadi hidup yang disukai oleh Tuhan. Keluargamu akan menjadi keluarga yang disukai Tuhan. Keluarga kesukaan Tuhan. Pribadi kesukaannya Tuhan. Dan saya percaya itu luar biasa. Kita akan lihat, kita akan mengalami luar biasa dahsyatnya pujian penyembahan. Apa saja ya? Saya singkat dulu ya saudara. Ini jam berapa? Kok ya cepet ya saudara. Ya tapi benar itu. Enggak apa-apa, masih banyak waktunya ya. Satu sesi aja ya. Kita akan belajar dahsyatnya. Yang pertama saudara, seperti yang dialami Daud. Menjadi apa? Kesukaan Tuhan. Saudara, sehingga Tuhan berhadir. Sehingga Tuhan berkarya. Sehingga diberkati Tuhan luar biasa. Yang hidupnya hancur dipulihkan. Bahkan dipermuliakan oleh Tuhan. Itu yang dialami oleh Daud. Dan kalau saudara baca semua di Amos. Lalu di Kisah Rasul. Saya cuma gak punya waktunya. Saudara bisa lihat Tuhan adakan pemulihan. Seperti zamannya Daud. Tuhan mulai nyatakan penyertaannya, hadirannya, perlindungannya, kemenangan demi kemenangan, kasih karunia, kepulauan Tuhan. Oh, hidupnya diubah, orang yang tidak berarti menjadi sangat berarti. Itu dahsyatnya pujian penyembahan yang pertama. Yang kedua, membuat hati kita semakin lembut. Ya, Tuhan itu suka hati kita lembut atau keras? Lembut saudara ya. Ya, ada banyak cara supaya hatinya lembut. Kalau kasar keras dipukuli terus sampai hancur, lama-lama bisa lembut saudara. Tapi sebetulnya ada cara yang luar biasa, nggak sakit, menyenangkan, hati kita bisa lembut. Saat apa? Saudara merendahkan diri, tinggikan Tuhan. Terus lakukan. Saudara merendahkan diri. Ngakui, saudara, Tuhan yang besar. Semua dari Tuhan. Semua karena Tuhan. Oh, bisa jadi raja karena Tuhan. Bisa menang karena Tuhan. Bisa punya kekayaan karena Tuhan. Bisa punya istana karena Tuhan. Kalau saudara bangun Pondok Daud dalam kehidupan saudara, sadar atau tidak sadar, hati saudara dilembutkan. Saudara lihat bedanya Daud dengan Saul. Saul itu enggak ngerti pujian penyembahan, saudara, jadi raja. Beda dengan Daud. Betul? Daud itu lembut hatinya. Daud itu peka hatinya terhadap Tuhan. Daud itu peka terhadap teguran Tuhan. Salah pun ya cepat bertobat. Betul?
Sama. Kalau saudara bangun terus ya saudara. Hidupmu mendekat pada Tuhan. Bangun hidupmu sebagai pemuji. Penyembah Tuhan yang sungguh-sungguh ya. Bukan nyanyi ya saudara. Bukan nyanyi lagu pujian. Bukan nyanyi lagu penyembahan ya. Saudara sungguh-sungguh memuji Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dari hari ke hari. Buktikan ya. Hatimu makin lembut. Karena waktu saudara memuji nyembah. Sekarang di ibadah saja. Saudara kalau dengan sungguh-sungguh keluar dari hati. Tanpa terasa air mata itu sudah netes. Betul enggak? Sebetulnya hadirat Tuhan menjamah kita. Melembutkan kita. Tanpa sadar kita nangis. Nangis bisa karena kekurangan kita. Betul enggak? Nangis bisa karena kesadaran dosa atau sombong kita. Nangis bisa karena perasaan betapa baiknya Tuhan. Tapi terus makin saudara memuji, menyembah Tuhan. Hatimu makin dilembutkan. Hatimu makin dilembutkan. Hatimu makin dilembutkan. Sehingga ada mentalitas yang baik. Sehingga ada karakter yang baik. Sehingga ada kepekaan pada Tuhan. Sehingga ada buah roh dalam kehidupannya. Beda Daud dengan Saul. Kelihatan sekali, betul ya? Yang satu memang pemuji penyembah, yang satu ada tempat ibadah saja tapi nggak ngerti, nggak dipakai. Nah, yang kedua ya melembutkan hati kita. Saya beri contoh lagi, saya tiba-tiba ingat namanya Obed Edom. Siapa itu? Salah waktu Daud bawa terjadi kecelakaan, ditaruh di rumahnya Obed Edom, betul? Iya, Daud pernah takut. Tapi Obed itu diberkati Tuhan. Dia orang pemuji penyembah. Obed Edom itu seorang penyembah. Sehingga waktu ada di rumahnya, dia ya hargai, dia sembah sungguh-sungguh, diberkati. Lalu diambil Daud, dibawa ke Sion, ke kotanya. Dia tetap lapang hati. Dia tidak sakit hati, dia tidak pahit hati, dia tidak reaksi yang salah, dia ngikuti malah. Tidak apa-apa, lapang hati. Punya hati yang lapang. Ngikuti, ikut melayani, hanya disuruh terima tamu. Ya saja ngikuti. Mentalitasnya bagus. Saja saudara, bangun. Ya, pujian penyembahan yang sungguh-sungguh. Hatimu akan lembut. Yang ketiga membuat Tuhan menyatakan hadirat dan petunjuknya. Dan petunjuknya. Iya, 2 Raja-Raja 3 ayat 14-17 berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup dan yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Nah, sekarang 15, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Ini Elisa diminta petunjuk oleh Raja Ahab, tapi sebenarnya tidak mau, hanya karena Yosafat juga. Tapi untuk memberi petunjuk, dia minta jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, nyembah Tuhan, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Hadirat Tuhan meliputi Elisa. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembilan dan hewan mengangkut dapat minum dan seterusnya. Artinya sekalipun Elisa itu luar biasa, untuk dapatkan petunjuk Tuhan, dia berkata dia butuh penyembah. Panggil seorang pemain kecapi. Dan waktu pemain kecapi itu nyembah Tuhan. Sudah dengar ya? Waktu pemain nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia diliputi dengan Tuhan. Dan Tuhan mulai bicara. Mulai ada petunjuk. Mulai ada rema. Mulai ada arah dari Tuhan. Kalau saudara memuji nyembah Tuhan, saudara akan sering dapat tuntunan Tuhan. Rema dari Tuhan. Karena sudah ada waktu sendirian dengan Tuhan. Nyembah. Karena Tuhan hadir. Kalau Tuhan enggak hadir, enggak nyatakan hadiratnya, Tuhan maha hadir. Ya saudara jarang. Dapat rema itu jarang.
Tapi kalau saudara ya penyembah yang dekat dengan Tuhan, sering Tuhan bicara. Sering dapat rema. Elisa saja nabi yang dipakai luar biasa. Ya, setelah Elia saat itu dia dipakai paling luar biasa untuk dapat petunjuk dari Tuhan. Dia masuk penyembahan. Dia mungkin nggak bisa main kecapi, dia butuh dicarikan orang yang bisa main kecapi untuk menyembah. Kalau saudara ingin, ya, engkau itu sering diberi rema oleh Tuhan, diberi tuntunan. Tuhan sering bicara dengan saudara. Ya, datang pada Tuhan, sembahlah Tuhan, tinggikan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Nanti Tuhan sering bicara dengan saudara. Sekarang saya tanya saudara ya, saya berulang-ulang selalu berkata, salah satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk gereja kita adalah tuntunan Tuhan yang sangat nyata. Betul ya? Kenapa Tuhan terus menuntun sejak berdirinya gereja, sebelum lahir sampai lahirnya, sampai sekarang terus dituntun oleh Tuhan. Tadi saja ya Solo bermazmur itu juga sama dituntun oleh Tuhan. Saudara, firman disampaikan tuh rema itu yang sekarang sedang Tuhan lakukan. Kenapa? Sudah dengar ya? Ada yang bisa jawab? Tahukah saudara, gereja kita lahir, selain orang muda yang sudah sering saya katakan ya, saya 30 lebih, yang lain ada 20 lebih. Gereja kita, gereja pemuji penyembah. Saya cerita sedikit ya, dulu waktu gereja kita belum lahir, akan lahir, saat itu di Indonesia ada gereja Betani, yang pujian penyembahnya luar biasa. Dia buka dimanapun, wah seperti vakum cleaner katanya, lari orang banyak sekali. Hadirat Tuhan ini dan macam-macam. Betul saudara? Lalu Tuhan panggil saya untuk mulai merintis gereja. Saya lihat keadaan seperti itu, saya enggak pusing, saya enggak takut. Justru saya lihat, kenapa? Waktu dia buka, hadirat Tuhan kuat. Mengapa? Waktu dia buka, wah orang datang, diberkati, maju sekali. Saya temukan, karena dia melakukan pujian penyembahan. Yang lain belum. Yang lain pujian penyembahnya seperti zamannya Saul itu loh. Asal liturgi diulang-ulang, enggak ada artinya itu. Tidak langsung dari hati. Saya temukan penyebabnya, Tuhan sedang adakan pemulihan, pujian penyembahan. Dia yang pertama kali bisa melihat, dia yang pertama kali dipakai. Maka setiap buka pujian penyembahan, hadirat Tuhan, karya Tuhan luar biasa. Lah itu yang saya lihat, kita juga sama. Bangun pertama gereja kita, pujian penyembahan. Pertama di rumah kita, saudara ingat ya, lalu depan ada yang itu sudah namanya ganti. Pertama persekutuan doa El Shaddai. Lalu waktu di situ itu hanya berapa bulan, itu pun memang sudah pujian penyembahan. Depan adem ayam itu namanya sudah El Shaddai Presenter. Saudara sejak dulu sudah tahu, betul? Presenter, tempat pusat pujian penyembahan. Jadi sejak awal, ya memang hadirat Tuhan nyata, memang karya Tuhan nyata. Karena kita waktu bangun sama dengan mereka. Kita yang bangun pujian penyembahan. Tempat kesukaannya Tuhan. Ibadah kesukaannya Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan berkarya. Tuhan yang menuntun. Setiap kali pujian penyembahan ada rema pembukaan. Bahkan saya juga minta maaf saudara. Mungkin kalau yang tidak ngerti. Kalau biasanya sedang pujian penyembahan itu kadang-kadang saya pegang iPad saya standby karena kadang-kadang justru pujian penyembahan tiba-tiba Tuhan bicara, saya ketik itu saudara. Tiba-tiba Tuhan bicara, saya ketik itu saudara. Karena itu rema. Tuhan itu karena beri tugasnya banyak saudara. Kemarin Kamis malam saya baru pulang dari Malaysia setengah 12 malam. Ya baginya saudara tadi harus rekaman karena Rabu depan saya harus sidang majelis daerah. Ya di luar kota lagi. Lalu tadi Solo bermazmur saudara. Yang pagi harus siap firman Tuhan. Ini siap firman Tuhan lagi. Besok jam 9 siap firman Tuhan lagi. Tapi hebat Tuhan. Tuhan itu beda saat kita ada dalam hadirat Tuhan. Saudara yang merasa enggak pernah
Tuhan bicara. Karena saudara tidak memberi waktu Tuhan bicara. Saudara sibuk dengan sibuknya sendiri. Saudara gak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sediakan waktu. Saudara tidak bergaul dalam pujian penyembahan. Bangun pujian penyembahan. Saudara akan makin dekat. Saudara akan makin mudah dapat perkataan ilahi. Rema. Dan kalau saudara dapat rema, saudara lakukan dengan sungguh ya, dengan rajin, dengan jujur, pasti jadi. Rema itu sudah pasti kok saudara. Tinggal kita lakukannya tadi dengan benar sungguh-sungguh. Saya ajak setiap saudara, rema itu penting. Saudara mau buka apa? Cari petunjuk Tuhan. Saudara mau melakukan apa? Perintis apa? Cari. Bahkan apalagi dalam ibadah, WE, semua. Cari lagu yang disukai Tuhan apa? Saudara kalau dapatkan yang disukai Tuhan, hadirat Tuhan itu pas. Siapa yang butuh rema Tuhan, tuntunan Tuhan, angkat tangan. Tuhan berkata, ayo bangun pujian penyembahan. Ya, dengan Tuhan saudara. Ya, saya percaya itu luar biasa. Yang keempat saudara, ya dahsyatnya pujian penyembahan, yaitu tembok-tembok penghalang, ya dapat dirobohkan. Tembok penghalang untuk masuk tanah Kanaan. Tembok yang menghalangi kita dapatkan janji Tuhan. Penghalang-penghalangnya dirobohkan. Saat Yosua pimpin bangsa itu masuk tanah perjanjian, sudah ada mandat dari Tuhan. Yosua pimpin bangsa ini Kairosnya datang, dapatkan tanah yang dijanjikan Tuhan, Kanaan. Ya, mereka bisa melewati Yordan pertama mujizatnya. Setelah itu menghadapi tembok Yeriko. Saat itu tembok Yeriko, tembok yang paling kuat, yang belum pernah bisa diterobos oleh bangsa manapun. Masih ingat ya? Tapi Tuhan berkata gak usah bingung. Bangun barisan pujian penyembahan. Kelilingi tembok Yeriko. Saudara tahu ceritanya? 1 hari, 2 sampai hari ke-7. Hari ke-7 kelilingi 7 kali. Setelah itu Tuhan berkata, engkau tunggu apa-apa. Setelah dapat apa? Bersorak-sorai bagi Tuhan. Tinggikan Tuhan. Puji-puji Tuhan. Tuhan besar. Tuhan dahsyat. Tuhan robohkan tembok Yeriko. Mereka bersorak-sorai. Waktu mereka bersorak-sorai, tembok Yeriko yang menghalangi diruntuhkan, dirobohkan. Mereka bisa masuk. Kalau saudara merasa ada penghalangan, saudara dapatkan janji Tuhan. Salah satunya robohkan tembok-tembok yang menghalangi saudara dengan pujian penyembahan. Saudara, kalau saudara lakukan seperti itu, maka tembok-tembok yang menghalangi roboh. Jalan yang tertutup terbuka. Maka saudara bisa dapatkan apa yang Tuhan sediakan, janjikan. Saat ini saudara punya mungkin keadaan beda-beda. Ya, saudara yang tadi butuh petunjuk, sekarang yang rasanya nggak bisa nembus, rasanya nggak bisa mencapai janji Tuhan. Kanaan itu rasanya terus ada halangan sajalah. Mau ini ada halangan lagi, ada halangan lagi, ada halangan. Terus seolah ya tidak tertembuskan. Yang tidak bisa ditembus akan ditembus. Karena akan dirobohkan oleh Tuhan. Lalu saudara dibebaskan dari penjara yang membuat kita terikat gak bisa bergerak. Ini bukan nembus, bergerak aja gak bisa. Seperti di penjara diikat. Waktu Paulus dan Silas, ya dia beritakan Injil, ditangkap, masuk penjara yang paling tengah, tangan kakinya dipasung. Tapi malam-malam mereka memuji Tuhan. Tiba-tiba terjadi gempa yang besar. Sampai pintu penjara belenggu-belenggu, semua terlepas. Mereka bebas. Kadang-kadang dalam hidup ada ikatan-ikatan yang mengikat saudara. Saudara nggak bisa bergerak, saudara nggak bisa bertumbuh, nggak bisa melayani. Saudara terikat oleh apapun lah.
bisa terikat oleh kebiasaan yang tidak baik, bisa terikat oleh saudara roh ketakutan, bisa terikat oleh kuasa kegelapan dan lain. Apa yang membuat saudara terikat seperti di penjara, tidak bisa berkutik, tidak bisa bergerak? Dengan saudara, pujian penyembahan akan datangkan gempa yang membuka pintu penjara dan membuat saudara bisa menang. Ayatnya Kisah Rasul 16, saudara baca sendiri saja, mulai 23 dan seterusnya, saudara. Lalu yang keenam saja, semua masalah yang menyerang kita dihancurkan Tuhan. Saya ulangi, semua masalah yang menyerang kita dihancurkan Tuhan. Ini kisah siapa? Yosafat diserang 3 pasukan besar. Itu sudah sering, betul. Mereka jadi takut, gentar. Tapi saudara, mereka ambil keputusan. Doa puasa, cari Tuhan. Waktu cari Tuhan, Tuhan melalui nabinya berkata, jangan takut, engkau maju saja. Bangun pasukan pujian, gak usah perang. Bangun pasukan pujian, dan Tuhan akan berperang, gantikan engkau. Dan waktu mereka sungguh maju, saudara, di medan peperangan, tapi dengan pasukan pujian penyembahan. Waktu mereka menyanyikan pujian penyembahan, bahwasanya selamanya tidak berubah. Tuhan kita Maha Kuasa, Maha Kasih, lakukan mujizat. Waktu mereka nyanyikan, saudara, dengar, Tuhan bertindak. Musuhnya diadu sendiri, saling membunuh sendiri, betul? Habis, saudara. Gak usah bingung, gak mungkin menang kalau perang, gak usah perang. Tuhan yang berperang ganti kita. Kita mau diserang, kita mau diejek, kita mau dicurangi, kita mau diperlakukan apapun, saudara, pembalasan adalah Tuhan. Tinggikan Tuhan, nyatakan kebesaran Tuhan. Tuhan akan bertindak. Kalau saudara ada yang sedang mengalami berbagai masalah yang menyerang hidup saudara, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah studi pekerjaan, masalah keuangan, masalah pelayanan, sudah masalah datang bertubi-tubi. Sampai gak bisa balas, gak mungkin bisa balas, saudara. Gak mungkin bisa menang. Sudah gak usah. Tinggikan Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan berperang ganti saudara dan saya. Dan saudara lihat kemenangan yang dahsyat terjadi. Amin, saudara. Ya, itu luar biasa sekali, saudara. Yang kalau tadi Tuhan mengajarkan penyerang ya. Yang ketujuh ini sebetulnya malah Tuhan hadir dan Tuhan yang gantikan kita berperang. Kalau tadi sebetulnya masalah yang datang. Doa Bapak kami, masih ingat yang sering saya ajarkan, saudara? Doa Bapak kami. Mulai ayat 9, hanya sedikit saja. Karena itu berdoalah demikian, Bapak kami yang di mana? Kadang-kadang surga itu jauh. Tuhan rasanya jauh, saudara. Dikuduskan lah namamu. Kalau bisa dicarikan yang terjemahan sehari-hari. Dikuduskanlah namamu ini. Disembahlah engkau. Seperti di surga tadi, kudus. Kudus, itu malaikat sedang menyembah. Tuhan yang di surga, disembahlah engkau. Saudara, disembahlah namamu. Lalu datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini pujian penyembahan. Saya sering katakan, akhir zaman masalah bukan makin kecil, makin besar. Akhir zaman, peperangan itu bukan makin kecil, makin besar. Zaman kuasa kegelapan iblis akan berusaha menyerang, menghancurkan itu luar biasa. Kalau kita manusia kalah, dengar, kalau kita manusia kalah, pasti saudara, secara manusia loh kalah. Tapi Tuhan sudah memberikan strateginya. Zaman kalah, tidak apa-apa. Pujian penyembahan tadi. Bapak yang di surga, lalu apa saudara tadi? Disembahlah engkau, dikuduskanlah engkau. Lalu berikutnya apa? Datanglah kerajaanmu. Tuhan hadir, Tuhan bertata bersama kerajaannya. Tuhan hadir, Tuhan berkarya, betul? Tuhan hadir,
Tuhan yang berperang, bukan kita. Tuhan yang berperang, kalahkan musuh. Lalu apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan sembuh apa mati? Sembuh. Saudara hancur atau menang? Menang. Saudara kekurangan atau kelimpahan bisa jadi berkat. Itu jadi. Itu jadi. Itu jadi. Kenapa? Tuhan hadir. Tuhan yang berperang gantikan kita. Pasti menang. Dan kehendak Tuhan kita jadi. Lebih dari pemenang. Jadi. Artinya juga janji Tuhan digenapi. Terjadi. Yang di bumi ini seperti yang di surga. Saudara, betul. Air zaman, saudara lihat. Kenapa Pondok Daud Tuhan berkata, pada air zaman aku mau mendirikan kembali Pondok Daud. Kenapa? Air zaman ini paling menentukan. Tapi iblis akan paling ganas, paling gencar, paling sadis. Kita nggak mungkin menang. Maka Tuhan pakai orang yang mau dibangun jadi pemuji, penyembah. Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan memberi kemenangan. Maka pasti menang. Masalah boleh besar, makin besar. Tetap Tuhan yang menang. Tetap Tuhan memberikan kemenangan. Tetap saja berhasil. Betul saudara? Itu diajarkan oleh Tuhan sendiri saudara. Ya, jadi luar biasa. Yang terakhir saja saudara tambah membuat banyak orang datang. Ya. Dan dijamah Tuhan. Diselamatkan Tuhan. Saya ulangi. Membuat banyak orang datang, dijamah Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Kisah Rasul 15 ayat 16-17. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Saudara, 17, saudara lihat. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Sekarang orang-orang mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, semua itu mencari Tuhan. Yang ku sebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Saudara dengar. Saat Tuhan ditinggikan, pujian penyembahan, Tuhan janji, aku akan narik banyak orang datang. Saudara dengar ya. Orang datang, lalu Tuhan nyatakan hadiratnya. Lalu Tuhan jamah orang berdosa bertobat. Saudara yang tidak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Yang dulu tidak ikut Tuhan sekarang percaya, sekarang ikut Tuhan. Diampuni, diselamatkan. Tuaian jiwa-jiwa terjadi. Betul, efeknya seperti itu. Dulu kalau saudara yang dulu ya Betani kan efeknya seperti itu. Betul enggak? Kita sama. Maka sejak gereja kita berdiri pertama, terus ngalami panen raya, panen raya, panen raya, Pondok Daud, macam-macam. Tadi saja bukti. Pujian penyembahan, betul tak saudara? Lebih dari nyeluk, lebih dari kalau manggil pendeta yang hebat, betul gak? Tadi penuh semua bawah, semua penuh ruang-ruang ya, penuh semua. Begitu Tuhan ditinggikan, Tuhan itu narik banyak orang. Itu yang berkata Tuhan. Dia akan tarik banyak orang. Saat Tuhan ditinggikan. Dan Tuhan akan jamah. Dan Tuhan akan selamatkan. Itu terjadi tuaian raya. Tuaian raya. Maka saudara, seorang penuai harus ngerti hukumnya. Pujian penyembahan membuat orang hadir, membuat orang dijamah, membuat banyak orang diselamatkan. Yang punya talenta pujian bergabung di departemen pujian, layani dengan segenap hati, bukan untuk show, tapi untuk menyukakan Tuhan. Saya selalu berkata, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, saudara, dan untuk jemaat, sehingga Tuhan diberkati hatinya, Tuhan disukanya, disukakan, Tuhan hadir berkarya, jemaat diberkati, jemaat datang lagi, ajak yang lain diselamatkan. Bangun, goncangan apapun gak usah takut. Tuhan itu yang beri rema saya. Mau ada badai, serangan, goncangan apapun jangan takut. Yang penting kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan suka, Tuhan berkati.
selesai. Kita persembahkan yang terbaik, berusaha yang terbaik untuk jemaat. Maka banyak orang dipergi datang. Enggak usah fokus pada masalah. Fokuslah pada menyukakan hatinya Tuhan. Fokuslah berjalan, berjuang dalam tuntunan Tuhan. Sudah pasti setiap orang itu punya jatahnya sendiri-sendiri. Setiap gereja punya jatahnya sendiri-sendiri. Untuk dipakai bagian ini, dipercayai bagian ini, dipercayai bagian ini. Masing-masing tidak akan kurang. Betul? Fokus saja dengan kasih karunia Tuhan yang dipercayakan dalam gereja kita. Tangani sebaik mungkin. Tuhan akan lipat gandakan. Tuhan akan lipat gandakan. Yang dipercayakan pada kita, yang lain juga enggak punya. Betul enggak saudara? Fokuslah pada itu. Dalam hidupmu juga sama. Enggak usah bingung dengan orang lain saudara. Fokuslah. Ya, sukakan. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi berkat bagi sesama. Itu sudah selesai. Sudah pasti Tuhan berkarya. Amin. Saya tidak berpanjangan tapi saya ajak. Ayo saudara, bangun Pondok Daud. Di gereja kita sudah dipercaya luar biasa. Jadi berkat luar biasa. Semua bisa bergabung. Saudara yang sudah melayani di Pondok Daud. Ya, persembahkan yang terbaik. Jangan asal-asalan. Belajar, berlatih. Persembahkan yang terbaik untuk semua pelayan di Pondok Daud. Saudara yang lain bisa memanfaatkan hadirat Tuhan di situ. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin akrab dengan Tuhan. Tapi juga bangunlah Pondok Daud dalam hidup sendiri. Jadilah pemuji, penyembah yang disukai oleh Tuhan. Hidupmu akan penuh hadirat. Hidupmu akan penuh kemuliaan. Hidupmu tidak pernah sendirian. Dan saudara bersama Tuhan. Ya, yang punya talenta, bakat, pujian, penyembahan, ikut di pertemuan pujian, penyembahan, persembahkan. Yang enggak punya talenta muji, suaranya fales, orang ketika Tuhan memuji pribadi saja untuk Tuhan. Kalau itu Tuhan suka kok. Saudara pelo-pelo, fales-fales, ketukannya enggak genah, Tuhan tetap senang, senyum kok saudara. Seperti orang tua lihat anaknya nyanyi falas-falas ya, orang tuanya senang kok. Ini bagus. Untuk Tuhan saja. Yang diberi karunia lah itu melayani untuk Tuhan dan untuk jemaat. Tapi setiap kita jadilah pemuji penyembah. Dahsyatnya Pondok Daud. Amin. Saya tidak berpanjangkan, kita akan nyembah terserah. Dan saudara rindu di jamaat Tuhan, maju ke depan. Datanglah pada Tuhan, saudara. Dan saudara akan lihat karya Tuhan. Saudara mendekat pada Tuhan. Saudara lapar dan hauskan Tuhan. Dan sungguh-sungguh kita akan mengalami Tuhan. Untuk malam ini biar Tuhan yang sudah bersabda, Tuhan berkarya. Saudara bisa segera maju. Kita nggak punya waktu lama-lama, saudara. Segera kita datang pada Tuhan sebagai tanggapan firman Tuhan. Bahwa kita percaya pada firman Tuhan. Saudara bisa minta ya pertolongan Roh Kudus supaya saudara bisa membangun pujian penyembahan dalam hidupmu, pujian penyembahan dalam rumah tanggamu, pujian penyembahan dalam kelompok selmu. Segera saudara, segera maju. Saudara mau nanggapi firman Tuhan, segera maju. Datanglah pada Tuhan, tunjukkan saudara percaya pada firman Tuhan. Tunjukkan saudara rindu untuk dipakai oleh Tuhan, dibangun pada Daud. Saudara dalam hidupmu menjadi tempat kesukaan Tuhan, menjadi orang kesukaan Tuhan, menjadi warga, menjadi gereja yang disukai oleh Tuhan. Pasakara la pasakala pasikitoria la pasakara. Mendekat pada Tuhan saudara. Tanggapilah Tuhan. Tanggapilah firman Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau menyingkapkan betapa hebatnya pujian penyembahan Tuhan. Oh, itu sesuatu yang sangat Kau sukai. Kau membangun di
surga, Engkau juga ingin di bumi ada pujian penyembahan seperti di surga. Oh, karena itu Engkau sangat ya juga hatimu Tuhan, sehingga Engkau hadir, sehingga Engkau bertanda bahkan bersembahyang, sehingga Engkau berkarya Tuhan, dan kami akan lihat karyamu nyata. Semua saudara mendekati Tuhan pribadi masing-masing. Saudara bisa berdoa, saudara bisa nyembah Tuhan. Oh, tunjukkan lapar dan haus akan Tuhan, tunjukkan percaya. Kalau selama ini saudara jauh dari Tuhan, saudara minta pengampunan, berjanji mau lebih dekat dengan Tuhan. Kalau selama ini saudara tidak suka pujian penyembahan, nyatakan pada Tuhan hari ini Tuhan. Oh, Kau urapi, beri hati seperti hatinya Daud yang tahu kesukaanmu, yang menanggapi kesukaanmu, yang membangun menjadi pondok Daud. Oh, tempat kesukaan Tuhan. Semua berdoa pada Tuhan. Ora lapasakara, lapasakara, lapasakara. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu seperti Yosafat yang mengajak semua pasukannya datang di hadapan Tuhan. Seluruh keluarganya datang di hadapan Tuhan. Oh, untuk berseru pada Tuhan. Dan Tuhan mulai menjawab. Dan Tuhan mulai berkarya. Dan Tuhan mulai memberi petunjuknya. Bangun pasukan pujian penyembahan. Jangan banyak mengeluh. Jangan ucapan yang negatif. Jangan ucapan perkataan bimbang. Jangan berpikir negatif, saudara. Belajar lihat kebesaran Tuhan. Belajar lihat kasih Tuhan. Belajar hidup seperti Daud hidup, saudara. Ora lapasakara, lapasakara, lapasakara. Semua datang pribadi. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah firman-Mu digenapi malam hari ini. Setiap orang yang mendengar dan menanggapi firman-Mu Tuhan, sungguh-sungguh dapat pengurapan. Hamba-Mu berdoa, beri hati seperti hati yang Kau berikan pada Daud. Hati yang lembut, hati yang peka. Oh Tuhan, beri kehidupan seperti Daud, mulai membangun Tuhan. Pujian penyembahan dalam seluruh kehidupannya. Jamah lidah kami. Oh, tahirkan lidah kami. Supaya kami mengucapkan yang meninggikan Tuhan. Supaya kami mengucapkan perkataan iman. Supaya perkataan kami meninggikan Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Ucapan bibir yang mengucap syukur. Ucapan bibir yang percaya Tuhan. Jamah, jamah, jamah. Bahkan berilah hati yang baru. Hamba-hamba Tuhan bisa doakan setiap jemaat yang maju. Oh, supaya sungguh-sungguh firman ini jadi rema. Firman ini jadi kehidupannya. Bahkan saat ini boleh mengalami kuasa Tuhan. Yang terikat, yang terpenjara, dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa roh-roh jahat, dari masalah-masalah, bahkan roh ketakutan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan urapi. Tembok-tembok yang menghalangi diterobos, dibukakan. Kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Ora lapasakara, lapasakara, lapasakara. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah, 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 jamah. Tuhan, biar malam ini terjadi pelepasan. Biar malam ini menjadi Tuhan penyelesaian. Biar malam ini menjadi malam pemulihan. Biar malam ini menjadi malam kesembuhan. Biar malam ini malam perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Ora lapasa, ara lapa sikitoria lapasa. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Roh Kudus, Kau yang berkarya. Roh Kudus, Kau yang mengurapi. Roh Kudus, Kau yang jamah, 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 jamah. Benar-benar malam hari ini diubah menjadi pemuji, penyembah yang benar, yang dalam roh, yang Kau sukai Tuhan. Ora lapasa, ara lapasa, ara lapasa. Setiap ikat-ikatan diputuskan, setiap penghalang dirobohkan. Yang jauh mendekat dengan Tuhan, Tuhan mulai hadir dalam hidupnya, dalam keluarganya Tuhan hadir, dalam kesehatannya Tuhan hadir, dalam
hadir dalam pekerjaannya, Tuhan hadir dalam keuangannya, Tuhan hadir. Oh Tuhan, pulihkan seperti Tuhan pulihkan kerajaan Daud dari kerajaan yang lemah, yang sungguh-sungguh terhina menjadi termulia karena Tuhan. Seperti Yosafat, sekalipun diserang 3 pasukan besar, mengalami kemenangan, berubah masalah menjadi mahkota. Penuh dengan pujian penyembahan. Tempat yang harusnya tempat kehancuran menjadi lembah pujian. Seperti tembok Yeriko, yang terus jadi penghalang, dirobohkan. Jalan itu terbuat lebar, lancar. Air zaman, kami butuh hadirat-Mu, kami butuh karya-Mu, kami butuh kuasa-Mu. Tuhan, kami dipersiapkan jadi penuai. Malam ini perlengkapi satu hal lagi Tuhan, yaitu menjadi pemuji, penyembah, sehingga Kau terus hadir dalam hidup kami. Kau terus hadir dalam gereja-Mu ini Tuhan. Kau terus berkarya. Orang temukan Tuhan dalam hidup-Mu. Orang temukan Tuhan dalam gereja yang Tuhan percayakan ini. Orala pasa arala pasi itoria. Orala pasa arala jama Tuhan jama Roh Kudus. Orala pata pasa arala pasa ala pasi. Irala pasa arala pasa arala pasa ara. Tuhan, beri karunia pujian penyembahan, beri roh pujian penyembahan seperti Kau berikan pada Daud. Berikan setiap orang yang lapar dan haus akan Kau, yang percaya Tuhan, yang mau menjadi pondok Daud. Oh Tuhan, beri pengurapan ini Tuhan, beri hati seperti ini Tuhan. Urapan yang Kau berikan pada Daud, Tuhan berikan pada setiap kami, pada gereja-Mu ini Tuhan. Orala pasa karala pasa arala pasa ka hirala pasa karala pasa karala orala pasa karala pasa karala. Engkau berperangkat dengan kami dan saat ini juga Tuhan, Engkau yang lakukan hal yang besar. Tiap kesombongan, kekerasan hati dihancurkan, dilenyapkan. Oh, kekerasan hati dihancurkan, dilenyapkan Tuhan, dilembutkan Tuhan. Oh, diubah menjadi hati yang lembut, hati yang lapang, hati yang peka kepada Tuhan. Orala pasa karala pasa karala pasa karala hilala pasa karala orala pasa karala pasa karala. Terus Tuhan pulihkan. Biar hari ini semua ikatan sudah terlepas. Biar hari ini semua penghalang sudah dihancurkan. Biar hari ini setiap orang diberi hati yang baru. Seperti hatinya Daud yang terus mendekat pada Tuhan, yang lembut hatinya. Orala pasa karala pasa hilala pasa karala pasa. Kami tahu Tuhan lakukan hal yang hebat, Tuhan lakukan hal yang luar biasa Tuhan. Sungguh-sungguh Kau dahsyat. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing bersama Tuhan. Kami berdoa untuk semua keluarga dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan. Semuanya menjadi pemuji, penyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara, ini cuma satu sesi. Jadi saya percaya kita diberkati. Jangan lupa firman tadi. Jadilah pemuji, penyembah. Jangan banyak sungut-sungut. Jangan banyak mengeluh saudara. Pujilah Tuhan. Karena Dia baik. Sembahlah Tuhan. Karena Dia layak disembah. Amin. Saya percaya itu membuat saudara dekat dengan Tuhan. Itu membuat saudara makin akrab. Dan Tuhan berkarya lebih ya. Diberkatilah semuanya. Khususnya juga yang melayani.